Oke. Wah, disulap. Si Daniel Alvin. Hah? Oh gitu dong, atau naik. Oh gitu. Kelihatan ya? Ya kan sini. Dah. Welcome back to the show. And we are Yes. geeks and nerds. Gerd. Jaya. Ya, jadi balik lagi di Gerd. Nama gue Adul. Nah, gua Kiki. Apa? Keras banget. Suara hujan masuk. Soalnya masuk lagi hujan, guys. Musim hujan nggak? Lagi badai, lagi tornado gitu di depan. Enggak gitu dong. Baik. Nah, jadi minggu ini kita bakal bawain beberapa berita yang pastinya tentang games, pop culture, serian, movies, anime, dan lain-lain. Nah, hari ini kita banyak berita nih. Kita ada berita tentang ada tentang apa? Saya jadi lupa. Tentang e-sport Indonesia Oh iya, e-sport. Ada Yes. juga berita drama tentang Sony dan Tom Holland. dan beberapa update game lainnya. Game lain pasti. Memasuki bulan Desember nih dulu, bulan-bulannya Natal banget. Lu udah ngapain aja dulu di awal bulan ini? Menjelang bulan Natal. Gua Apa yang lu tunggu gitu dulu dari bulan Natal ini? Kalau gua sendiri sih tentunya nungguin Spider-Man No Way Home. Diambil kan, mampus. Ya tadi mau bulan apa nggak ada yang tungguin lah, nggak ada cuti bersama bulan ini sih. Nggak ada. Nggak ada tahun ini kita nggak ada cuti bersama. Kenapa sih? Takut itu ya penyebaran ya? Ya PKN kayaknya. Omnimon ya? Itu Apa sih deh. yang baru? Omnimon. Apa sih? Tenet. Nggak, lupa itu ya? Hah? Varian baru? Omikron. Omikron. Jadi teman-teman waspada selalu ya dengan per-covidan duniawi ini. Omnimon juga, itu virus loh. Jenis itu gimana? Virus. Iya. Jadi Konspirasi. Ya udah, jadi minggu ini weekend ini apa Ki yang lagi lu bisa rekomendasiin nih? Kalau minggu ini, jujur gue lagi seru banget main sama teman-teman gue. Main apa? Main crab game. Kok gua nggak diajak? Karena lu bukan temen gue. Itu bubar. Gue lagi main crab game buat teman-teman yang pengen ngerasain Squid Game tapi takut meninggal. Ini dia game yang cocok untuk kalian. Terus kenapa namanya crab game? Ya mungkin plesetan aja sih. Sebenarnya game ini game free juga, bisa kalian download di Steam. Bisa kalian mainin bareng dengan teman-teman kalian. Dan yang bikin serunya adalah menurut gua salah satu fitur voice chat-nya ya global gitu loh, Duh. Jadi lu sesama yang lain, sama orang lain juga lu bisa ngobrol. Oh, bisa Iya, malikong iya. gitu. Terus dikasih batu. Iya bener-bener. Lucu ya, lucu sumpah. Bisa dikasih batu. Batu apa ya? Itu yang Batu ginjal. ya, Batu apa? itu Ponari. kan ada, ya bukan. Kan itu ada yang ditipu yang lepas main kelereng dikasih batu. Gua nggak nonton, teman-teman. Ya, Jadi hanya ikut-ikutan hype aja dia berarti. ikutan orang. hype aja. Terus berarti game-game mirip nih Ki, tapi lu tahu dong pasti game game apa? Dan ada yang itu yang ku semak konco senida. Aduh. Ya terus ada apa lagi? Ada yang sebenarnya banyak. Jembatan ada. Terus apa lagi? Gunung mah nggak ada. Gunung nggak ada. Beberapa mini game gitu nggak ada. Oh. Rata-rata ya game-game pergerakannya gitu dulu. Kayak Fall Guys. Kayak Fall Guys bener. Seru deh. Bisa Buat di Steam. Steam gratis. Semua di Steam doang, nggak ada lagi di Nggak mana? ada. Steam doang. Oke, ntar coba deh. Tapi kan saya nggak diajak, saya bukan temennya katanya. Jadi udah nggak main. Nah kita main bareng banget tuh, cobain tuh. Nggak. Sama seluruh kru GERD kita. Ya, ada nanti. yang ada. Wah banyak banget kreatif aja, ada kreatifnya. Wah. Dua. Kita bakal main duaan. Ya, nanti mungkin selanjutnya kalau sampai kita tunggu menang dulu. Kan Yes. kemarin nggak menang, kalau nggak menang nggak bisa milih game, ya kan? Nah kalau gue nih minggu ini, gue sempat udah bahas nih kemarin. Minggu kemarin 2 minggu yang lalu gitu. Bahas Gue apa? sempat nonton ngelanjutin Money Heist Money Heist. part 5. Akhirnya keluar part Akhirnya 5. kelima part, kan kemarin gue nonton nih part Iya. 5. Sekarang udah keluar part 5 vol 2. Vol. Atau sebenarnya episode 6 sampai episode 10. Gimana dulu menurut lu? Nah di episode 6 sampai 10 ini gue bisa bilang gue benar kemarin. Karena gue bilang kayaknya kalau yang lu pada tertarik nonton part 5, tunggu keluar aja, jangan nonton separuh-separuh gitu. Karena secara keseluruhan menurut gue ini harusnya ya udah satu season gitu. Karena mungkin karena kemarin kehalang Covid Iya, ya, jadi mereka dibagi 2. Jadinya si
mungkin kalau yang ya biar nggak spoiler, si cliffhanger di part 1 di part 5 yang volume 1 kemarin kan ada biasa kalau abis ya gitu suka ada yang nanggung lah ya, ada yang cliffhanger siapa? jadi nanggung nih akhirnya yang kemarin yang jadi 5 episode pertama tuh episode 5 nanggung. Oh iya. Jadi lebih baik kita nonton langsung. Nonton 10 soalnya sih yang nanggung di episode 5 ini itu tuh nggak kemana-mana gitu, maksudnya nggak ada penyelesaiannya gitu. Orang udah keburu berspekulasi kan karena kemarin ada jeda kan. Dan spekulasi lu benar kemarin. Bukan, gue cuma bilang spekulasi gue lumayan sih. Tapi kan gue nggak cerita spekulasi gue. Iya, yang lu spekulasiin aja. Bener sih. Dan kalau misalnya mungkin kalian udah nonton Money Heist sebelumnya dan si endingnya ini menurut gue nggak selebay yang dipikir wah ini pasti endingnya megah gimana epic gitu. Ya Money Heist dari dulu begitu. Endingnya biasa. Nggak biasa aja, satisfying. Tapi nggak yang luar biasa itu nggak. Tapi tetap still ini kan worth to watch. Oh, worth banget. Worth banget. Kalau nontonnya memang sih kalau misalnya yang belum nonton sama sekali justru kata gue nonton lah dari sekarang awal sampai akhir. Soalnya ceritanya lebih seru di binge gitu daripada ditunda-tunda. Oh, ya. Nanti gue tontonnya soalnya gue masih di season 4. Tapi lumayan jauh lah sih. Nairobi sekarang. Ya udah apa itu soalnya udah lama, udah lama. Ya udah berarti tapi nih kita langsung masuk aja nih. Langsung masuk ke topik sekalian ke berita kita langsung. Yes. Nah, untuk kemarin yang kalian suka nonton Money Heist nih ya. Jangan khawatir, walaupun ini Money Heist sudah tamat nih, part 5 ini kemarin nih sekaligus tamatin sih ceritanya yang 5 part ini. Dan jangan khawatir karena akan ada spin-off dari si universe si Money Heist ini. Versi Korea ya? Kan, kenapa udah ke situ dulu? Jadi bukan, jadi ada spin-off, jadi ada kelanjutannya dengan kru yang sama, tetap yang cerita yang Spanyol, tapi bahas salah satu karakternya yaitu Berlin. Espanola. Berlin, lu tahu kan Berlin kan? Salah satu karakternya si Berlin ini. Favorit gue Berlin dong. Ya gue juga sih. Keren. Paling dapat karakternya paling leader ini. Leader sih gila gitu tapi jenius lah gitu kalau menurut gue. Idealis. High art gitu. High art. Pemikirannya high art gitu. Ya, kemarin susah ini. Jadi kalau ada spin-off serian Berlin di mana mungkin nyeritain tentang prequel tentang cerita si Berlin sebelum jadi tentang barang ceweknya itu mungkin kali ya mungkin ya sebelum dia jadi maling yang kita tahu yang berkarisma itu mungkin sebelumnya dia ada pengalaman apa. Nah saat itu bakal direncanakan keluar pada tahun 2023 rencananya. Yang Berlin itu 2023. Untuk sampai sekarang ceritanya gimana, time-nya kapan, settingnya di mana kita belum tahu. Tapi nanti bakal ada 2023. Nah, sambil menunggu itu yang tadi Bapak bilang, tadi sudah spoiler, bakal ada remake versi Koreanya. Tapi ini ceritanya sama yang Money Heist kemarin. Korea. Kemungkinan sama. Mereka bakal syuting di tempat yang sama. Nah, nggak tahu itu. Enggak lah, di Korea syutingnya versi Korea kotanya. Versi Korea. Berarti tekniknya harusnya beda dong. Iya, beda sih. Harusnya. Tapi mungkin yang mungkin gue berharapnya justru malah beda ya bikin beda lah, versi kedua. Nggak usah di remake lah gitu. Cuman nama karakternya sama semua itu udah pasti. Kalau nama karakter udah pasti sama semua. Soalnya si Berlinnya yang nanti di Korea nih, kebetulan yang main Squid Game juga. Siapa? Si Sangwoo, tau nggak? Sangwoo siapa? Sangwoo. Tahu kan? Kan nonton tadi katanya. Ini kan kokonya Sangchi. Sangwoo. Beda. Nah Sangwoo itu kalian tahu ya. Pasti udah pada nonton Squid Game yang seorang ini ya itu yang nomor 2-nya lah. Si ini nanti gue taruh. Si ini. Yang rada berkarisma juga kata gue, salah satu karakter yang berkarisma. Jadi Berlin. Sisanya gimana? Ada aktor-aktor terkenal lainnya nggak? Udah sih, cuman karena gue mungkin nggak terlalu ngikutin drama. Tokyonya udah ada. Yang penting-pentingnya udah keluar. Cuman gue lupa. Mungkin nanti gue taruh lagi sini case. Bandung. Ya udah. Nah, jadi udah gitu berita untuk yang pertama. Next dulu yang tadi kita omongin di awal. Apa nih? Ada tentang berita e-sport di Indonesia. Menurut gue ini cukup membanggakan karena Indonesia akhirnya akan menjadi tuan rumah dari kejuaraan e-sport dunia di tahun 2022 nanti. Oh iya, terus di mana? Jadi bakal diadain di Bali. Waktunya ntar belum tahu kapan sih. Dan cabang-cabang e-sportnya juga masih belum ada kabar. Mole lah pasti. Pasti mole mungkin. Mole lah. Kalian tungguin aja di Instagramnya PBSI. Persatuan apa sih? Lupa gue. Bukan badminton dong. Pengurus Besar E-sport Indonesia. PBESI.
Ngurus besar e-sport Indonesia. Jadi menurut gue bagi kalian yang berasa jago nih ya, jago mekanik, adu keramik ya, Keramik. ayolah buktiin di sini gitu. Iya. Kita bawa Ini nama Indonesia. seluruh dunia banget. Ini internasional. Seluruh dunia dunia banget. Di beritanya. Keren. Keren gak sih? Keren. Ayo, Indonesia. Di GWK. Jaya, merdeka Garuda. Apa dah? Jadi, menurut lu gimana, Do? Menurut gua ya membanggakan sih. Belum pernah ya? Kita belum pernah jadi tuan rumah. Kayaknya- Kita pernah saya pernah ya. Saya pernah ya? Pernah SEA Games. Terus ada. e-sport. Terus beberapa kali tuh kayaknya ada yang selain SEA Games yang memang e-sport Indonesia aja. Maksudnya MPL di Indo kan waktu itu kan. Iya. Ya itu tungguin aja lah ya. Mungkin secara internasional nggak tahu juga ya. Mungkin orang internasional menganggap di Indo banyak gamer yang lumayan berbakat ya. Jadi itu salah satunya dijadiin ajang tuan rumah gitu. Ya pokoknya nanti kita coba nonton kali ya kalau misalnya. Enak tuh gitu. Ya, terima. Ya, lanjut. Polo keju kan ya. Nah, Ki. Ya. Mainan tiap lampu. Kelihatan nggak ya tadi? Nah, minggu ini ada drama lagi, Spider-Man lagi. Spider-Man drama apaan? Drama, jadi drama tentang pemerannya Spider-Man yaitu Tom Holland, Bakery, Walah. dengan perusahaannya yaitu Sony. Nah, jadi kemarin minggu ini kan biasa kalau artis pemain Hollywood gitu, kalau dia lagi ada film besar, biasanya dia suka promosi ke majalah fashion lah, kemana gitu kan. Ke talk show. Talk show. Nah, ini salah satu kemarin yang sempat gempar adalah Jimmy Fallon ya? Bukan. Jadi pas Tom Holland promosiin No Way Home di majalah GQ. Fashion, tahu kan? Iya. GQ kan. Nah, Tom Holland ini membuat pernyataan yang dibilang kalau misalnya dia tuh kayak udah nggak lama lagi jadi Spider-Man menurut dia. Oh, kayak udahlah gua kayaknya Udahlah, cukup bentar lagi nih, pamit nih saya bentar lagi gitu. Sorry nih guys. Enggak gitu. Nah, dia tuh bilang nih ada quotes yang gue translate kalau lebih gini. Dia bilang Gua tahu nih quotes-nya nih. apa? Di balik Di balik kekuatan besar ada tanggung jawab yang besar. Bukan. bukan. Jadi dia bilang gini. Justice may be blind, but it can see in the darkness. Itu kan. Ini anime apa nih? Nah itu lah. Si Desta sering ngomong gitu. Tiap ngomongin quotes, dia selalu ngomongin konteksnya nggak nyambung soalnya. Terus? Ya jadi dia bilang kurang lebih quotesnya gini. Kalau misalnya ini dia bilang, jika gue masih main Spider-Man sampai umur 30-an, berarti ada yang salah nih sama hidup gue. Anjay. Kan kayak wah orang pada gitu kan, kok gitu ngomongnya kan. Terus dia juga ngomong kalau gini loh, mungkin udah waktunya Marvel sama Sony itu move on dari Peter Parker Ke dan Miles pindah ke Morales. Miles Morales. Nah, jadi seketika menimbulkan perdebatan lah, banyak yang pro kontra, banyak yang wah iya mau dong live action Miles gitu. Tapi ada juga yang loh kan lu masih muda gitu, kenapa lu udahan jadi Peter Parker gitu kan. Tapi jujur dari gua sendiri dulu Ya. dari dulu nih, dari zamannya Tobey Maguire, Andrew Garfield, selalu nanggung gak sih? Gue ngerasa Nanggung, kayak, iya. aduh, Tinggal lanjutin dong. Ribet. apalagi Andrew Garfield tuh, Iya, nanggung banget itu sih. nanggung kentang parah ini. Tapi Gila. ya mungkin Sony merasa itu udah nggak akan kemana. So itu Ki, secara Statistik. ya secara penjualan dan lain-lain. Gue masih berharap si Tom Holland main lagi sih Oh kayak. iya makanya, semua kan Iya. masih banyak fans itu udah lumayan gede kan dia fanbase, jadi banyak yang kecewa. Nah tapi tiba-tiba out of nowhere ujuk-ujuk ada si top produsernya dari Sony Pictures, namanya Amy Pascal. Terus dia tiba-tiba ikutan statement di media lain gitu, dia bilang gini, kita akan lanjutin kok cerita Spider-Man No Way Home ini tuh baru hanya akhir dari trilogi pertama. Kita lagi merencanakan lagi trilogi Spider-Man berikutnya bareng Tom Holland dan Marvel. Jadi dia benar-benar kayak gitu. Di skakmat. Di skakmat gitu dia. Kalau Tom Holland artisnya ngomong gitu, si produsernya ngomong yang lain gitu. Nah, si Amy Pascal ini sebenarnya udah sering terkenal dengan statement-statementnya yang out of nowhere gitu. Tapi bener. Waktu itu bener dia ngomong. Jadi dulu dia pernah gini. Jadi dulu dia pernah diwawancara waktu Venom 1 keluar nih. Dia kan bosnya MCU itu kan Kevin Feige itu kan pakai topi itu. Nah, dia lagi diwawancara tuh si pewawancara itu nanya gini, nih Venom nih apa bukan Venom, dia lagi wawancara di filmnya Homecoming. Jadi Homecoming itu kalau nggak salah 2018, nah Venom 1 juga 2018 kan. Jadi si wawancaranya ngomong gini, nanya gitu, guys ini Venom sama Spider-Man satu universe nggak nih, kan ini kita Spider-Man kan sharing kan Sony sama MCU gitu. Venom nih Sony nih, apa Venom bakal pindah ke Spider-Man? Si mantep banget jawabnya si Tante Amy bilang, oh iya dong satu universe ini. Kevin Feige gini gitu kan, udah kok gini gitu. Tapi pada akhirnya bener kan? Bener. Venom masuk ke Sony. Jadi dari statement itu orang banyak berteori lah, apa ini dia memang ngebocorin spoiler
atau dia memang ya main makan aja gitu. Statement aja dulu, urusan jadi mah pokoknya nanti harus jadi gitu kan. Nah, Gak baik tuh Tante Amy. nggak baik untuk Amy siapa nih? Benah diri lah. Amy Fukada. Nah, menurut lu gimana nih Ki? Menurut gue ya gue masih berharap Tom Holland main sih jujur kalau gue. Soalnya udah kayak in karakter banget sih. Iya, terus maksudnya background dari mungkin world buildingnya sendiri juga udah karena dia udah di universe ini gitu kan. Pagi gue suka sama On May-nya sih gue berharap. Lanjut terus. On May terus sampai yang beneran ubanan gitu. Itu udah tua juga On May. Udah Pemerannya seumur papa gue udah. iya. Udah 60. Iya. Yang terkenal awet muda itu artis. Nah itu jadi banyak yang bilang statementnya ini tuh statementnya Tom Holland nih kayaknya gertakan doang. Gertakan. Gitu. Soalnya waktu itu dulu kayak macam Chris Evans, Chris Hemsworth sama Robert Downey Jr. juga kan mereka Tiga karakter film MCU pertama yang ya. punya trilogi kan. Pas udah mulai film ketiga nih kalau diwawancara ngomongnya sama. Udahan taunya Avenger main lagi gitu kan. Nah, jadi kayaknya bakal untuk negosiasi kontrak dia selanjutnya gitu. Nah kalau gue sendiri juga sama sih kayak lu. Masih Gue berharap. pengen Tom Holland lanjutin MCU. Soalnya emang si trilogi yang pertama tuh ceritanya sebenarnya trilogi yang pertama ini kalau dibilang Spider-Man suka nggak kurang sebenarnya. Kurang. Karena kata gue kurang fokus sama si Peternya sendiri gitu. Oh. Jadi terlalu fokus ke giring Avenger ya kemarin. Iya, jadi kayak wah dia diacak-acak lah gitu. Di sini di sana. Nah, gue berharap si trilogi selanjutnya tuh nanti benar-benar fokus sama kehidupan Peter jadi si Spider-Man itu. Jadi nggak melulu masalah itu, wah dunia hancur gitu. Gue harus menyelamatkan dunia gitu. Ya lebih masalah yang lebih personal gitu. Apalagi Spider-Man sendiri terkenal dengan superhero yang Ya kan namanya juga friendly neighborhood Iya, gitu kan. Tapi kenapa selalu keluar angkasa gitu kan? Terus kan juga nanti kan kalau ini beres nih trilogi yang pertama, katanya nanti trilogi yang selanjutnya bakal lanjutin kehidupan Peter di kuliah. di kuliah. Karena ini sekarang dia kemana? SMA kan? Di Unisba ya denger. Unisba. Salah ya. Kirain. Pulangnya main ke BIP gitu ya, dekat. Nah jadi kan tadi triloginya diharapkan kuliahan. Jadi nanti mungkin si trilogi, gue pribadi nih, gue pengennya 3 trilogi. 3 trilogi. Mengharap banget. 9. 9. Ah, buset. Jadi trilogi of trilogi gitu kan kayaknya. Nah jadi gue berharap nih trilogi pertama kan sekolah nih, trilogi kedua kuliah, trilogi ketiga baru dia nyiapin persiapan Kerja. untuk kerja. Lah, udah kuliah kan kerja. Bikin SKCK gitu kan. Udah kuliah kan Maksudnya kerja. Ya persiapin, ya mungkin dia kerja juga ya mempersiapin untuk generasi selanjutnya karakter-karakter Spider-Man misalnya mau ada kerja lah Miles. berarti. Iya kan? Iya sih. Ya iya sih. Maksudnya Iya kan? kayak gitu nggak ngantor 95 gitu. Tapi itu Tobey Maguire kantor. Iya. Tapi itu dia kan dari awal langsung udah masa-masa kuliah kerja. Itu dia magang waktu itu, bukan masih sekolah sebenarnya. Ya, I know. Oke. Nah, jadi gue pengen dari trilogi, terus jadi kenapa gue pengen gitu? Jadi biar nanti udah selesai nih 9 kan film banyak banget kan nih. Jadi udah nggak diribut lagi Peter Parker. Kan selesai nih ceritanya kan nanti kalau udah trilogi banyak kan. Jadi udahlah Peter Parker, ya udah let it go gitu. Lanjutin ke Miles, ke siapa gitu. Daripada nanti tiba-tiba baru 6 film nih, Kagok ya. Peter lagi gitu. Nah, ini kan jadinya ya gitulah. Nah, masih ngomongin Spider-Man nih Ki. Masih Spider-Man. Masih Spider-Man. Soalnya ini berita pokoknya sampai nanti Spider-Man keluar pokoknya Spider-Man terus lah kayaknya banyak kayak gitu. Emang lagi hype banget sih. Ya hype banget. Nah ini ngomongin hype, gue mau ngomongin tentang si hype-nya juga. Oh iya bener. Nih, lu berasa gak sih si film ini Berasa tuh banget. hype-nya tuh agak LBY gitu. Berasa banget. Lulilo Bambang Yudhoyono. Wiu. Lebay maksudnya, lebay. Nah di mana semua itu benar-benar berspekulasi, berteori-teori Yeah, gitu. Tadinya orang yang content creator yang bukan bahas film Spider-Man ini jadi pada pengen bahas Spider-Man gitu. Sampai orang-orang di rumah gua hype. Hype. Mereka megang HP gini duh. Saking hype-nya men. Bisa, Ki tolong ambilin. Iya, aduh Gitu ya. parah banget. Nah banyak banget teori-teori yang muncul dari Daredevil sampai di mana Tobey Maguire, Andrew Garfield gitu kan. Semuanya Itu beneran ada sih? Kayaknya ada. Kayaknya ada. Soalnya yang terakhir banget ada. Ada yang case Case apa? Ada kayak orang kayak apa sih? Case film ini. Case. Oh iya ada link gitu ya. Terus ada juga terakhir kalau nggak salah lagi ada di acara convention kayak Comic Con di mana gitu di Brazil atau di mana. Diundang villain-nya tiga-tiganya. Jadi yang tadinya kan villain-nya juga cuma dikasih taunya si Doc Ock doang kan. Villain-nya diundang Green Goblin, Doc Ock sama Electro-nya di wawancara. Bener-bener ngepromosin film. Jadi dia ngomong Green Goblin gini, Doc Ock gini, Electro gini. Ya udah. Itu pasti banyak gitu kayaknya. Udah pasti muncul semua gitu. Terus apa ya? Terus gue merasa tuh menurut lu terlalu banyak sih yang di-expect dari si film ini gitu.
secara dari trailer sendiri pun jadi banyak ya. Iya. Gua lihat. Dan itu juga orang masih ada yang berspekulasi lagi kalau si trailernya itu tuh baru setengah dari si film itu. Menurut lu sendiri gimana? Menurut lu Menurut gua sendiri itu mungkin udah the whole film. Menurut gua enggak sih. 70% lah. Bakal ada. Tapi kata gue yang kan lu kalau nonton trailernya yang udah ada yang di malam-malam tuh yang di pokoknya yang udah rusuh yang banyak musuhnya. Kata gue itu udah scene battle akhir-akhir gitu. Yang malam-malam yang udah malam-malam gitu. Soalnya kalau misalnya setahu gue biasanya kalau Marvel yang bikin MCU nih yang bikin trailer biasanya ada yang suka dipotong kayak Endgame dulu. Tapi kalau Sony biasanya udah langsung aja gitu. Menurut lu akhir dari ini gimana? Akhir filmnya? Apakah Dr. Strange harus membalikan semua ke normal lagi menurut lu? Akhir di ending film ini Nah, gitu. gue berharapnya gini. Spekulasi lu gimana? Gue berharapnya jadi ini selesai. Semua di universe-nya, gue mah pengennya ya udah yang si per universe-an gila ini Di satu film aja. Biar nggak tapi pusing. kayaknya nggak mungkin. Soalnya Doctor Strange film selanjutnya judulnya Multiverse of Madness gitu kan. Padahal di sini udah multiverse ya. The Multiverse. Jadi multiverse-nya kayak bakal beberapa film gitu. Ya mungkin setelah Doctor Strange dan lain-lain multiverse ini selesai, gue sih pengennya kan berarti nanti trilogi Spider-Man selanjutnya sesudah multiverse kan. Ya gue berharapnya udah semua balik ke normal. Justru menurut gua multiverse tuh salah satu topik yang berat tuh. Berat, multiverse, time travel udah itu udah bikin time travel film lain aja berat. Ini multiverse. Iya, maksudnya Lu bayangin orang yang gak nonton Marvel gak akan ngerti Nggak anjing. akan ngerti. Kenapa Spider-Man-nya 3 orang gitu. Iya gak sih? terus ini karakter utamanya jadi Iya. yang mana gitu. Iya. So kayak bokap nyokap gue nonton gue ini kenapa Spider-Man 3. Tapi kayaknya benar-benar si Marvel kata gue sekarang benar-benar kayak menjurus. Ya udah ini niche marketing ini gitu para penyuka comic book Iya, gitu. Soalnya iya. dari secara Disney Plus sendiri gitu. Mereka udah banyak momen-momen pentingnya disisipin di serian gitu. Sekarang kita harus sedikit nonton seriannya lah gitu untuk tahu ceritanya yang benar-benar lengkap. Iya, gitu. iya. Kalau dulu kan enggak. Sekarang jadi gitu. Terus menurut gue juga dengan si villain-nya ini kan kalau Spider-Man kan kalau di aslinya ceritanya gitu ya. Dia tuh ada hubungan personal sama villain-villainnya gitu. Misalnya kayak Peter sama Norman Osborn gitu. Ya itu mereka emang ada hubungan personal lah gitu sama Doc Ock juga. Tapi kalau filmnya kayak gini berarti kan kayak dicopot doang dari film ini kesini jadi kayak nggak nyambung gitu Iya, kan. Nanti kalau misalnya udah selesai nih, habis dong film ini. Iya. Film gedenya udah dimasukin dan pakai Iya. karakter yang lama gitu. Dan mereka udah tua, udah opa-opa Feeling gue semua. gitu juga sih dulu. Udah opa-opa semua gitu. Nanti kalau udah selesai, film ini siapa gitu. Menurut apa? Yang tersisa apa? Morbius. Ih, Venom. Mungkin Venom sih Venom. selanjutnya. Cuman Venom juga kata gue nggak bisa terlalu banyak gitu filmnya. Apa? Iya sih. Si film-film yang gedenya udah dimasukin semua apa nanti di recast gitu film-film yang kayak Doc Ock gitu diganti pemeran tapi Males jadi ya? iya ya. Jadi Ribet banget. ribet gitu. Padahal Spider-Man tuh harusnya ceritanya sederhana gitu. Dia cuman Iya. dia tuh cuman kayak anak dari kayak anak biasa gitu. Cuman dia pengen jadi superhero dengan Iya. segala problema hidup normal gitu. Normal. Karena normal jadi cerita jadi multiverse gitu. Berat doang. banget, iya. Berat gitu. Ya udahlah gitu ya. Jadi ya memang tapi gue sendiri tetap hype sih. Hype lah. Tinggal 2 minggu lagi cuy. Iya 2 minggu lagi. Kayak 13 Desember. 18. Kalau di luar, nggak tahu di kita berapa. Kita masih agak telat kan kemarin-kemarin. Main 18 lebih seminggu lah. Nggak tahu nih kemarin di luar tuh berita juga sampai tiketnya aja sampai digoreng Di-resell ya? sampai puluhan ribu dolar lah. Lebay banget. Lebay banget. LB. Ntar juga LK21 ada. Hey, Masa lu mau itu pembajakan? jangan pajak guys, tidak baik, saya tidak suka. Ya udah gitu aja berarti kita tunggu aja. Semoga ya gue berharap masih berpegang Marvel itu selalu bisa memberikan cerita yang oke lah. Semoga tidak mengecewakan. Next ada berita dari game mobile. Ya mobile. Tree of Savior akhirnya dibikin jadi versi mobile-nya dul. Nah, gue Tree of Savior gue tahu. Tapi kalau belum tahu Tree of Savior ini game apa nih Ki? Tree of Savior sendiri adalah game MMORPG yang genrenya masih agak klasik nih sih. Klasik. Jatuhnya mungkin kayak antara Dota 1 sama Hon. Iya nggak sih? Kayak RO nggak sih? Iya RO. Ini Dota 1 anggap RO. Oh. Ini Hon-nya gitu. Oh, iya, Jadi iya, publisher iya. yang berbeda. Iya, iya. Tapi pakai Iya. kalau bahasa Inggris itu apa ya namanya? Biasa istilahnya tuh aduh kok jadi lupa. Remaster, Bukan. remake, Bukan. remix. Bukan. Ya kayak inspirasi dari situ walaupun Terinspirasi dari situ, tapi bukan non original. Ya bukan dari Bukan, dari ya, tim ya, RO ngerti, sendiri ngerti, gitu ngerti, kan. ngerti, Ya, ngerti. jadi gitu ceritanya. Ya, Nah, jadi- lanjut. Ada di versi mobile. Ada di versi mobile. Lu sendiri lu main kan dulu? Kita main dulu. Kita main lagi mau nggak?
Mewah main lagi. Itu benar-benar seru sih menurut gue. Jadi kalian terutama kelasnya dulu ya. Kelasnya jadi Kelasnya sendiri ada sekitar 80 katanya. iya memang banyak banget. 80 kelas, bayangin guys. Tapi tenang aja, 80 kelas itu kita bisa pilih 4 atau 5 gitu ya. Jadi si Bercabang TOS ini terus dibanding RO kata gue ada lebihnya itu di eksperimentasi job gitu ya. Jadi job lu tuh nggak saklek gitu. Iya, Jadi iya. lu memang startnya nggak kayak hunter archer gitu-gitu kan, hunter warrior gitu. Cuma nanti sejalan lu ngembangin skill, lu bisa buka kelas-kelas yang nggak sejalan banget gitu kan. Jadi kayak beberapa kelas. Dan jadi gameplaynya sendiri menurut gue jauh lebih simpel ya daripada Lebih simpel, RO. iya. RO kan ribet banget. ribet bikin build-nya lagi nih. Bikin build-nya ini lebih ke mainan skill doang. mainan skill doang. doang. Ya gitu. Jadi Terus, kabarnya di Korea sendiri tanggal 15 sampai 21 Desember close beta. Terus beta. Itu baru di Korea, nggak tahu di global kapan. Kita Bakal coba. masuk nggak tuh? Harusnya bakal masuk. Harusnya bakal masuk. Ya semoga masuk lah ya. Tungguin ya. Tree of Savior Mobile. Jadi begitu saja berita minggu ini dari Gert. Yes. Stay tune buat Gert minggu depan lagi dan jangan lupa untuk di Don't forget to like, comment, and subscribe. subscribe sama minggu ini. Ya udah gitu aja ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye. Gue C. Gue ini Jega. Cantik banget. Cijega lu cantik banget sumpah. Cije gue gak tau nama lu siapa. Lu cantik. Ya minggu depan apa nih yang ditunggu? Ada nggak? Apaan? Minggu depan gue Boji. Oji. Boji menjadi manusia terkuat nomor 1 di dunia Oh. akhirnya dulu. Udah. Lu itu masih Nonton dulu, nonton, sumpah. Gue belum nonton sih. Please, gue Ini kalau lu nggak tahu ini gue masih mohon ke lu nonton lu. ngomongin sama ranking ya. Sama ranking. Sama ranking. Seru ya? Seru. Sekarang udah berapa episode? 8. Sampai berapa sih episode? Nggak tahu, masih ongoing. Tapi satu seasonal kan, itu seasonal anime. Harus seasonal. Seasonal itu biasanya Lu udah liat komiknya lu? udah kan lu sempat Udah. share. Si seasonal itu biasa kalau nggak salah 12 paling juga. Iya 12. Mushoku Tensei juga lagi rame. Biasanya season 2. Season 2. Yang kemarin bahas juga. Iya. Itu juga udah mau habis. Oh ini satu season nih berarti mereka nih. Itu sudah season 2.